Di tengah panasnya suhu politik, gelombang demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat atas pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan daerah, dengan dalih efisiensi, sorotan kembali muncul atas kegiatan retret kepala daerah di Magelang. Beredar luas di media sosial, cuplikan surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang mewajibkan agar setiap kepala daerah yang ikut dalam retreat menyetor dana senilai Rp2.750.000 per hari selama pelaksanaan berlangsung yaitu selama 8 hari. Anggaran itu disetor ke PT Lembah Tidar sebagai pelaksana kegiatan. Munculnya surat edaran tersebut kemudian memicu munculnya reaksi khususnya dari para pegiat anti korupsi. Mereka menuding ada konflik kepentingan di acara retreat kepala daerah dengan penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana kegiatan. Pemilik PT Lembah Tidar diduga milik salah satu petinggi Partai Gerindra, Heru Irawanto, Wakil Ketua Partai Gerindra Kabupaten Brebes. Kejanggalan kegiatan yang berpotensi menguntungkan partai atau pihak tertentu ini kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Retret. Kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tidak ada nuansa pendidikannya. Itu kecurigaan awalnya. Lalu oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan. Jadi itu saja sebenarnya sudah ada kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini sudah tidak mengikuti standar pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan. Itu gambaran awalnya. Jumlah kepala daerah yang hadir di awal kegiatan retreat sebanyak 456 orang. Maka jika setiap orang menyetor Rp2.750.000, dalam sehari panitia pelaksana mengumpulkan dana sebesar Rp1.254.000.000. Jika dikalikan selama pelaksanaan kegiatan yaitu 8 hari, akan menghabiskan anggaran sebesar lebih dari 10 miliar. Dan dana yang dibebankan kepada setiap kepala daerah yang hadir ini tentu saja akan bersumber dari APBD masing-masing daerah, bukan uang pribadi sang kepala daerah. Tentu saja jika dugaan para aktivis anti korupsi ini benar, maka kebijakan pemerintahan Prabowo mengadakan retreat tentu sangat paradoks dengan pidato-pidato Prabowo sebelumnya yang melarang kepala daerah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan seremonial. Bukankah retreat ini juga hanya acara seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat? Acara retreat yang digagas Prabowo hanya ditujukan untuk menyatukan visi misi antara daerah dan pusat, acara yang sebenarnya bisa dilakukan hanya dengan mengeluarkan surat edaran presiden atau kementerian, ataupun rapat Zoom secara online. Acara retret kepala daerah ini adalah juga acara yang sama yang diadakan Prabowo untuk para kabinetnya. Sayang sekali, setelah acara retreat, justru banyak sekali kebijakan yang dibuat oleh kabinet Prabowo yang blunder yang terkesan bertentangan dengan kebijakan presiden. Menteri Pendidikan Profesor Satrio, misalnya yang ngotot bertahan melawan kebijakan Prabowo memangkas dana pendidikan. Jika acara retreat ini efektif maka semestinya semua menteri bertindak tanpa syarat atas semua perintah presiden. Bukan hanya Menteri Pendidikan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga membuat kebijakan sendiri dengan menarik gas 3 kg dari pengecer, atau Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenhaiser yang menanggapi kritik kabur aja dulu dengan kata-kata sarkas, Menteri Natalius Pigai yang ngotot minta dana 20 triliun dan lain-lain. Kesemua ini mengundang pertanyaan buat kita semua. Pentingkah menghamburkan uang untuk acara seremonial yang tidak akan berdampak apapun pada kesejahteraan rakyat dan tersedianya lapangan pekerjaan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.